Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Reswati Mulyaningsih, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Pontianak, Kalimantan Barat. Pada hari ini saya akan memulai untuk mempresentasikan modul 1.1 1.1.1a 3 mulai dari diri sendiri. Ki Hajar Dewantara adalah seorang tokoh pendidikan yang memprakarsai dimensi-dimensi pendidikan. Pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan dan pengajaran yang sangat menginspirasi saya adalah semboyan ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karso tut wuri handayani, yang artinya adalah bagi yang di depan memberi tauladan, yang di tengah memberi ide-ide atau gagasan-gagasan yang kreatif, dan yang di belakang memberikan motivasi. Tiga pemikiran inilah yang menjadi pilar tujuan pendidikan nasional. Berkat kecintaannya terhadap pendidikan, bahwa pendidikan ditumbuhkan dengan rasa kesadaran diri sendiri, sehingga dapat menumbuhkan hak-hak dan kewajiban yang harus mendapatkan pemenuhan. Hak-hak yang sangat mendasar bagi anak didik adalah: 1. Hak tumbuh sebagai individu yang harus bisa membantu dirinya sendiri. Yang kedua, hak sebagai anggota masyarakat untuk hidup berdamai bersama. Dan yang ketiga, hak bertumbuh menurut kodratnya. Kodrat adalah segala sesuatu yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dapat dirubah ataupun ditolak. Nah, untuk menuntun dan mengarahkan pembimbingan pada kodratnya, pemikiran Ki Hajar Dewantara menuangkannya ke dalam pemenuhan yang esensinya pada kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam merupakan lingkungan alam semesta sebagai tempat tinggal anak secara kultur dan budaya, serta kondisi alam secara geografis yang melingkupinya. Bahwa dalam kehidupannya sebagai manusia dan sebagai individu tidak terlepas untuk penyatuan diri dengan alamnya. Sedangkan pada kodrat zaman, yaitu berkaitan dengan perubahan waktu ke waktu yang terjadi sepanjang masa untuk bertumbuh dan berkembang dalam proses pembelajaran. Relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan konteks pendidikan di Indonesia saat ini dan konteks pendidikan di sekolah saya adalah: relevansi pendidikan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah bahwa sebagai pendidik atau orang tua dalam mendidik dan membelajarkan anak didik, yaitu melalui pengajaran yang berhamba pada anak. Sebab di dalam diri individu anak didiklah didapatkan berbagai motivasi pendidik untuk senantiasa berinovasi dan berkreasi di dalam proses pembelajaran. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa penanaman unsur-unsur budi pekerti merupakan suatu perpaduan yang harus seimbang antara keinginan, kebutuhan, perasaan, pikiran, dan emosional dengan gerak tubuh jasmaninya, yaitu melalui upaya-upaya yang konkret untuk memerdekakan anak didik secara jasmani dan rohani, sehingga dapat membuahkan sebuah sumber kebaikan di dalam mengolah cipta atau kognitifnya, karsa atau psikomotornya, dan rasa atau afektifnya. Mengacu pada konsep Ki Hajar Dewantara, masih sangat relevan dengan model-model pembelajaran yang diterapkan pemerintah pada saat ini. Bahwa menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti, watak atau karakter
adalah merupakan perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, dan karya sehingga menciptakan sebuah karya. Berkaitan dengan pelaksanaan pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap harapan-harapan saya sebagai seorang pendidik setelah mempelajari modul ini adalah: sebagai pendidik, saya mengakui belum sepenuhnya melaksanakan dengan baik dalam proses pembelajaran yang mengikuti esensi Ki Hajar Dewantara. Namun, setelah mempelajari modul 1.1, saya lebih memahami konsep-konsep pendidikan yang berakar pada ruh ing ngarsa suntulodo ing madya mangun karso tuturi andayani. Kemudian harapan yang ingin saya lakukan pada murid-murid setelah mempelajari modul ini adalah agar sebagai pendidik saya dapat lebih menguatkan pemahaman dalam menerapkan ke dalam proses pembelajarannya. Harapan saya sebagai pendidik adalah agar saya memiliki kemampuan untuk menanamkan kebaikan-kebaikan pada siswa dan tidak mengesampingkan kodrat yang sebenarnya. Harapan saya terkait dengan kegiatan, materi, dan manfaat dari dalam modul ini adalah bahwa materi ini sangat menarik sekali, sangat menginspirasi saya untuk berperilaku positif dan untuk segera menerapkannya ke dalam proses pembelajaran maupun dalam kehidupan sehari-hari. Harapan saya terkait manfaat dalam mempelajari modul ini adalah agar saya mampu menerapkan dan berbagi ilmu pengetahuan tentang nilai-nilai penanaman karakter yang sesuai dengan azas pemikiran Ki Hajar Dewantara dan bermanfaat baik terhadap diri saya, siswa, teman sejawat, dan orang lain. Dengan demikian, kami saling berimbas satu sama lain melalui kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan di sekolah, di rumah, maupun di lingkungan masyarakat. Kemerdekaan dalam menjalankan aktivitas sebagai guru. Konsep merdeka belajar pada program pendidikan nasional adalah bagian dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mengalami metamorfosa dan perkembangan sesuai dengan kondisi zaman saat ini. Maka untuk meraih kemerdekaan yang utuh dalam belajar adalah dengan memperbaiki diri sendiri agar menjadi role model bagi anak didik untuk membangun perilaku yang berkarakter dan berbudi pekerti yang baik, menjadikan sikap dan perilaku sebagai panutan agar tertanam nilai-nilai keteladanan, terutama rasa bertanggung jawab, religius, bergotong royong, nasionalisme, berintegritas, dan mandiri. Demikianlah materi tentang mulai dari diri sendiri modul 1.1 sudah saya sampaikan. Dengan demikian saya akhiri materi ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.